Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris Al-Hafiz dengan NIM 0101242075 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit materi tentang kedudukan hadis dalam Islam. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, pengertian dan fungsi hadis. Lalu yang kedua, kedudukan hadis dalam Islam. Yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita mulai dari pengertian hadis. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, hadis berarti laporan, akun atau naratif. Kata hadis juga berarti al-khabar atau berita. Bentuk pluralnya adalah al-hadis. Lalu secara istilah dalam terminologi Islam, pengertian hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda atau perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa pengertian hadis menurut bahasa dan istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Pengertian hadis menurut bahasa dan istilah pada intinya bisa dimaknai sebagai segala perkataan atau sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Lalu kita masuk ke fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayat at-takkid dan bayan at-itsbat. Dalam hal ini, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Lalu poin kedua ada bayan at-tafsir. Fungsi hadis ini sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih samar atau tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Lalu poin ketiga, bayan at-tasyri. Bayan at-tasyri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala Alkitab Al-Karim. Lalu poin terakhir, bayan an-nasak. Secara bahasa, an-nasak memiliki arti yang beragam, diantaranya al-ibtal atau membatalkan, al-izalah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, atau at-takdir atau mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasak adalah adanya dalil syarat yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Lalu kita masuk kedudukan hadis. Hadis sebagai sumber hukum syariah. Peran utama hadis dalam revitalisasi syariah adalah menjadi sumber hukum syariah yang kedua setelah Al-Quran. Dalam konteks ini perlu kita tegaskan dua hal. Pertama, kehujahan hadis sebagai sumber hukum syariah. Yang dimaksud dengan kehujahan al-hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan. Menurut Wahbah Al-Juhaili dalam kitabnya Ushul al-Fiqh al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dalil-dalil ini di luar ijma adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-Um. Dalil-dalil yang disebutkan ada yang menunjukkan bahwa hadis adalah wahyu sebagaimana Al-Quran, dan ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti hadis atau as-sunnah. Lalu yang kedua, kedudukan atau al-manzilah dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pada prinsipnya, fungsi hadis adalah sebagai penjelasan dari Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan as-sunnah qadiyah ala Alkitab yang terkenal di kalangan ulama seperti disebut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya
Al-Muwafaqat juz 4. Ungkapan itu berarti as-sunnah atau hadis menjadi pemutus atau penentu makna Al-Quran. Sebab suatu ayat Al-Quran dapat mengandung dua kemungkinan makna atau lebih. Maka hadislah yang kemudian menentukan satu makna di antara sekian makna yang ada. Tiada syariah tanpa hadis sebagai sumber hukum syariah ini sangat strategis bagi upaya revitalisasi syariah, karena sebagian besar hukum-hukum syariah bersumber pada hadis. Terlebih lagi, hadis banyak menjadi dalil bagi berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Misalnya pengaturan hubungan penguasa dan rakyat, hubungan negara Islam dengan negara lain, struktur pemerintahan, pengangkatan para gubernur dan hakim, dan sebagainya. Dan juga berpegang pada hadis atau sunnah Rasul SAW terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan Al-Quran sebagai langsung syariah. Selanjutnya kita masuk ke kedudukan hadis sebagai sumber hukum. Seluruh umat Islam, baik yang ahli nakal maupun ahli akal, telah sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu dari sumber hukum Islam, dan juga sepakat tentang diwajibkan untuk mengikuti hadis sebagaimana wajib mengikuti Al-Quran. Hadis Nabi Muhammad merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Di masa Rasulullah masih hidup, para sahabat mengambil hukum-hukum Islam dari Al-Quran yang mereka terima dan dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam beberapa tempat, penjelasan-penjelasan yang disyaratkan oleh ayat-ayat Al-Quran hanya bersifat umum atau mutlak. Misal tentang perintah sholat yang diungkapkan secara mujmal, tidak menerangkan bilangan rakaatnya, tidak menerangkan cara-caranya maupun syarat rukunnya. Banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran yang diantaranya sulit dipahami dan dijalankan bila tidak diperoleh dari hadis Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, para sahabat yang tidak memahami Al-Quran perlu kembali kepada Rasulullah untuk memperoleh penjelasan yang diperlukan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada beberapa kejadian atau peristiwa yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas-nas Al-Quran secara terang. Dalam hal ini perlu mengetahui ketetapan Nabi Muhammad yang telah diakui sebagai Rasul untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada manusia. Jika berdasarkan petunjuk akal di dalam melaksanakan tugas agama, yaitu menyampaikan hukum-hukum syariat kepada umat, kadang-kadang Rasulullah membawakan peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Allah. Dan kadang-kadang beliau membawa peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan ilham dari Allah. Dan tidak jarang pula beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tiada ditunjuk oleh wahyu atau dibimbing oleh ilham. Al-Quran telah mewajibkan ittiba dan menaati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Dalam beberapa ayat antara lain dari Quran surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya, apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Lalu ada ijma'us sahabat. Para ulama telah bersepakat menetapkan wajibu ittiba terhadap al-hadis, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun telah wafat. Di waktu hayat Rasulullah, para sahabat semua konsisten melaksanakan hukum-hukum Rasulullah, mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larang-larangannya. Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat apabila tidak menjumpai ketentuan dalam Al-Quran tentang suatu perkara, mereka sama menanyakan bagaimana ketentuan dalam hadis. Abu Bakar sendiri kalau tidak ingat akan ketentuan dalam hadis, menanyakan kepada siapa yang masih mengingatnya. Umar dan para sahabat lain pun meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Tindakan para Khulafaur Rasyidin, tidak ada seorang pun dari sahabat dan tabi'in yang mengingkarinya. Karenanya hal sedemikian itu merupakan suatu ijma. Selanjutnya kita akan membahas beberapa dalil tentang kedudukan hadis dalam Islam. Hadis kedudukannya sebagai hujah dalam ajaran Islam dapat dikemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut. Pertama, dalil Al-Quran. Allah SWT memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul, juga menyuruhkan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang dibawanya, baik berupa perintah maupun larangan.
tuntutan taat kepada Rasul ini sama halnya tuntutan taat patuh kepada Allah. Ada banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah ini, antara lain Quran Surah Al-Imran ayat 32 yang artinya, katakanlah, taati Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Menurut penjelasan ulama, ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa bentuk ketaatan kepada Allah adalah dengan mematuhi petunjuk Al-Quran. Sedangkan bentuk ketaatan kepada Rasul adalah sedangkan mengikuti sunnah beliau. Lalu ada di Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman. Ayat ini dijelaskan oleh ulama bahwa ayat ini memberi petunjuk secara umum, yakni bahwa semua perintah dan larangan berasal dari Nabi Muhammad. Wajib dipatuhi oleh orang yang beriman. Dengan demikian, kewajiban patuh kepada Rasul merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Lalu ada di Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ayat ini mengandung petunjuk bahwa kepatuhan pada Rasul merupakan salah satu tolak ukur kepatuhan seseorang kepada Allah SWT. Lalu yang kedua, dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Selain berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, kedudukan sunnah ini juga dapat dilihat melalui sunnah Rasul. Dalam salah satu pesannya berkenaan dengan keharusan menjadikan sunnah sebagai pedoman hidup selain Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, aku meninggalkan dua hal di tengah kalian, selama berpegang kepada duanya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Dengan petunjuk ayat dan sunnah Nabi tersebut, maka jelaslah bahwa sunnah Nabi Muhammad merupakan sumber atau hujah hukum Islam selain Al-Quran. Orang yang menolak sunnah sebagai salah satu hujah hukum Islam berarti orang itu menolak petunjuk Al-Quran. Kesimpulannya ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Itu pertama, seluruh umat Islam baik yang ahli nakal maupun ahli akal telah sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu dari sumber hukum Islam, dan juga sepakat tentang diwajibkan untuk mengikuti hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran. Kedua, banyak ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang menjelaskan bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran yang wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al-Quran, baik yang bentuk awamir maupun nawahinya. Sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.